Sambo, Rasa Mala Aritonang, Bung Martin. Kalau tadi Vera Simanjuntak, kekasih almarhum Yosua menyebut bahwa pada tanggal 7 Juli ada ancaman. Yosua bercerita bahwa ada ancaman. Ada yang nuduh abang bikin ibu sakit. Nah, apa yang Anda ketahui soal ini, Bung Martin, dari keterangan keluarga Yosua? Yang saya ketahui bahwa kejadian tersebut, ya peristiwa tersebut, kesaksiannya didasarkan oleh rekaman ataupun bukti elektronik ya. Pada saat Joshua itu diancam oleh yang namanya Kuat Maruf, ya. Nah di situ dia menjelaskan bahwa ada yang kurang ajar sama si Joshua ini dan mengancam mau membunuh kalau naik ke atas. Ya, dalam ancaman itu disebutkan bahwa katanya Joshua yang menyebabkan Putri Chandrawati itu katanya sakit. Nah, namun peristiwa yang sebenarnya justru Joshua tidak tahu menahu dan karena merasa terancam diteleponlah calon istrinya. Nah, inilah Mbak Friska adalah suatu temuan yang kuat ya, yang menguatkan bahwa tidak ada kekerasan seksual. Kenapa? Kalau ada kekerasan seksual, orang yang pertama ditelepon itu pasti bukan calon istrinya, karena yang bersangkutan akan malu karena sudah berbuat yang tidak baik gitu ya. Nah, itu ditambah lagi juga dengan pasca kejadian tersebut ya, Putri Chandrawati masih memanggil Joshua untuk berbicara secara langsung kurang lebih 15 menit. Nah, ini tentu kontraproduktif dengan pendapat ahli ya, ahli psikolog mengenai korban kekerasan seksual yang seharusnya trauma melihat korban dan juga tidak akan nyaman melihat pelaku. Nah, ini yang menurut saya harus digali lagi oleh para penasihat hukum agar lebih bijak lah untuk menyampaikan kata-kata. Nah, satu lagi Mbak Friska, kita tahu bahwa di awal penyidik ya sudah memeriksa Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo menggunakan lie detector ya. Nah, saya mau nanya, pasti lie detector ini, hasil pemeriksaan ini itu pasti digunakan oleh jaksa penuntut umum karena sebelum P21 dilaksanakanlah pemeriksaan menggunakan lie detector. Namun dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum nggak ada tuh yang namanya pelecehan seksual. Semua informasi itu dikatakan dalam surat dakwaan bahwa itu adalah informasi sepihak yang belum pasti kebenarannya. Ya. Nah, namun dalam hal ini kami juga memahami bahwa apabila para rekan-rekan yang menjadi penasihat hukum dari Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini masih menggaung-gaungkan lagu lama kaset baru itu, tapi nggak masalah. Kami tidak akan kepanasan. Intinya silahkanlah kalian berargumen dan kalian juga nggak boleh kepanasan kalau orang memberikan kesaksian. Tunggulah nanti waktunya ketika pemeriksaan saksi pada saat agenda persidangan Verdi Sambo dan PC. Demikian, terima Bung kasih. Rasa Mala, soal Ya, pelecehan seksual ini karena kan pihak Anda menggarisbawahi bahwa ada pelecehan seksual. Sementara tadi kalau kata Bung Martin dari sequence yang dijelaskan bahwa itu membuktikan tidak ada. Ya, begini, soal pelecehan seksual itu kan memang itu rangkaian peristiwa yang terjadi di tanggal 7 yang dipotong, makanya di dalam eksepsi kita sampaikan di dalam dakwaan tidak lengkap menyampaikan jalan ceritanya begitu. Dalam dakwaan itu kan muncul pada tanggal 7 tiba-tiba ada keributan antara Joshua dengan Kuat Ma'ruf. Alasan keributannya kenapa itu tidak dijelaskan. Makanya dalam eksepsi itu penjelasan ceritanya kami dasarkan pada berita acara pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, juga pada keterangan yang disampaikan oleh Apsifor bahwa pada tanggal 7 itu sebelum kerusuhan terjadi kekerasan seksual di kamar Bu Putri di lantai 2 di sana. Nah, apa yang terjadi di dalam kamar memang itu perlu diverifikasi dan itu nanti dielaborasi. Tetapi di luar kamar ada 2 saksi yang melihat bagaimana Ibu Putri tergeletak dalam keadaan kondisi badan dingin, berkeringat, kemudian itu ditemukan oleh asisten rumah tangganya Susi dan dibopong bersama dengan Kuat Ma'ruf. Nah, atas dasar itu kemudian timbul perselisihan yang muncul kemudian antara Joshua. Nah, apa yang terjadi tanggal 7 sebenarnya itu diawali juga dengan kejadian pada tanggal 4. Nah, rangkaian peristiwa ini yang telah kami lengkapi di dalam eksepsi kami. Nah, nanti sama-sama kita buktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi apakah benar kekerasan seksual itu ada atau tidak. Keterangan Apsifor menunjukkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati dan Verdi Sambo itu konsisten. Di dalamnya ada trauma akut, itu bahasa yang disampaikan di dalam Apsifor. Ada trauma akut, ada simptom, ada gejala depresi berat, itu disampaikan juga di dalam keterangan Apsifor. Nah, nanti
kita dengarkan keterangan itu di dalam persidangan. Jadi kita semua nanti bisa menyajikan fakta-fakta itu dan bisa mengkonfrontasikan dengan bukti-bukti dari masing-masing pihak, baik dari jaksa maupun dari pengacara. Tapi tentu saja ini kan keluarga korban, juga masyarakat, ini kan kepentingannya sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Nah, jaksa penuntut umum dalam ceritanya itu dalam dakwaan menyebutkan bahwa pada tanggal 8 kedatangan ke Saguling disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdy Sambo bahwa dirinya sudah dilecehkan, terjadi pelecehan seksual terhadap dirinya. Walaupun itu baru keterangan sepihak, tapi informasi itulah yang men-trigger, memprovokasi munculnya tindakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Apakah ada motif lain dari laporan itu? Tidak ada, di dalam surat dakwaan hanya itu saja. Nah, kelengkapan soal jalan cerita lain selengkapnya bagaimana itu yang kami sampaikan di dalam eksepsi soal kejadian di tanggal 4 dan tanggal 7. Saya kira secara lengkapnya nanti kita tentu jaksa akan sampaikan itu di pengadilan nanti dan kami juga lewat berita acara pemeriksaan saksi-saksi juga keterangan ahli nanti tentu bisa kita sampaikan. Sekali lagi di dalam peradilan nanti tentu yang akan mengkonfrontasikan tadi jaksa dengan penasihat hukum terdakwa, dua itu nanti di antara dua konflik kepentingan atau dua pemeriksaan cross eksaminasi itu tentu nanti hakim yang melakukan penilaian secara objektif. Saya pikir itu. Nah, kalau rencana... Saya boleh tambahin? Oh, silakan, Bung Martin. Jadi yang dimaksud dengan rekan saya ini adalah pemeriksaan saksi yang di bulan September ya. Kalau diperiksa di bulan September itu traumanya bukan gara-gara dilakukan kekerasan seksual, tapi karena suaminya dipecat. Bukan ya, itu yang karena saya maksud. suaminya dipecat dan dicopot dari Irjen Pol jadi masyarakat biasa. Yang dimaksud yang mana? Bukan itu. Itu keterangan yang lengkap di dalam berkas yang disampaikan oleh Apsifor gitu. Jadi itu salah, itu rekan Martin. Psikologi forensik maksud Anda begitu ya? Iya, jadi kasih kesempatan saya untuk berbicara. Tadi you ngomong saya nggak potong, Oke, Bung sekarang Martin. saya ngomong dipotong. Kok kayaknya takut sekali ya? Enggak, karena yang disampaikan menurut takut saya. sekali Anda ini. Aduh, gimana sih? Bung Martin lanjutkan. Tadi Anda katakan bahwa ada keterangan ahli yang menandakan bahwa Putri itu depresi dan apa yang disampaikan konsisten. Ya, mengenai depresi saya sampaikan itu diperiksa bulan September. Depresinya Putri bukan karena kekerasan seksual, tapi karena suaminya dipecat, karena dia jadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada orang depresi pada saat rekonstruksi itu pakai bajunya baju modis. Nggak ada orang rekonstruksi colek-colek tangan pengacaranya di pengadilan. Nggak ada itu. Sudahlah, Anda jangan sampai kena prank lagi ya. Terima kasih. Bung Rasa Mala? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh rekan Martin tadi sebenarnya tidak terlalu relevan sih pernyataan tadi dan memang jauh dari konteks lah. Artinya apa yang kami sajikan di dalam keterangan itu kan memang apa yang kami sampaikan itu berdasarkan apa yang termuat di dalam laporan Apsifor ya. Jadi laporan Apsifor itu tidak ada itu keterangan soal bahwa yang bersangkutan trauma karena dipecat dari kepolisian itu tidak ada. Jadi itu tidak relevan. Tidak lah, ada. apa Itu yang analisis disampaikan. saya. Jadi saya. Iya, analisis Anda keliru. Jadi apa yang disampaikan Apsifor ada trauma berat disampaikan, ada trauma berat disampaikan bahwa. Aduh, Anda ini gimana sih? Oke, gantian dulu Bung Martin. Silakan Bung Rasa Mala dilanjutkan. Ya, jadi keterangan Apsifor disampaikan bahwa ada trauma akut dan simptom depresi berat. Itu yang disampaikan. Akibat ini dihubungkan dengan keterangan yang disampaikan soal kekerasan seksual itu dinilai konsisten dalam menyampaikan keterangannya, baik Bu PC maupun Bu Ferdy Sambo. Nah, Apsifor sendiri itu kan menggunakan metodologi untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Ada 4 metodologi yang digunakan di sana. Artinya secara keilmuan, secara konteks ilmiah tentu kita bersandar pada informasi atau laporan yang disampaikan oleh Apsifor ketimbang opini-opini yang disampaikan oleh pihak-pihak lain yang tentu dalam konteks persidangan ini kan ya, laporan Apsifor tersebut, keterangan saksi itulah yang disampaikan di dalam persidangan tersebut. Saya kira itu poin kita supaya diskusi kita lebih konstruktif dalam kaitan supaya publik juga teredukasi. Saya pikir itu. Ya, biar diskusi kita juga tidak obstruction of justice gitu ya. Oke, baik, Bapak-Bapak, saya tahu Bapak-Bapak mewakili kepentingan yang berbeda, jadi tentu pasti akan berbeda pandangan, tapi yang jelas kita lihat. Tentu beda. Kami putih, mereka hitam. Baik, kita lihat tadi bagaimana prosesnya di persidangan.
karena nanti majelis hakim akan menilai di sana Terang dan gelap memang pembuktian. tidak bisa Ya. disatukan. Baik. Mereka Ya. gelap, kami terang. Ya. Oke, Terima baik. kasih. Proses eksaminasi nanti ya, pembuktian-pembuktian di persidangan lah yang jadi dasar hakim menentukan putusan nanti. Kalau untuk Verdi Sambo kita tunggu dulu hasil putusan setelahnya nanti ya. Berarti ya Bung Rasa Malaya untuk Ya, menentukan kita apakah tunggu lanjutan. persidangan nanti Baik. dan sama-sama kita hormati proses di Baik, persidangan. kita Ya, sama-sama kalau sepakat. seperti ini bilangnya tunggu persidangan. Kemarin obstruction of justice. Oke, baik, Kemarin kita menghalang-halangi sama-sama penyidikan. sepakat Kemarin bahwa buat harus laporan. menghormati proses persidangan yang berlaku dan silahkan tentu, Bapak-Bapak pasti. membuktikan, menyajikan Saya cuma bukti-bukti kilas sesuai baliknya dengan sedikit, alat bukti, biar dia ingat. sesuai dengan KUHAP. Biar jangan Terima lupa. kasih Ya. Bung Martin, terima kasih Bung Rasa Mala.